Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiani Rohmah, NIM E 2019-2195. Saya dari Ekonomi Syariah 5. Saya akan mengumpulkan tugas tentang tugas yang diberikan oleh dosen, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMMI, yang mana beliau menyuruh tugas UAS yaitu tentang mereview 5 materi milik Tuhan. Yang pertama, saya akan mereview tentang peradaban Islam pada masa Abbasiyah, yaitu materi milik Yovani. Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah berdiri pada 749 Masehi sampai 1258 Masehi. Abbasiyah diambil dari nama nenek moyang mereka, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib, yang mana beliau merupakan paman Nabi Muhammad SAW. Khalifah pertama dinasti Abbasiyah yaitu Abu Al-Abbas As-Saffah dan masa kejayaan dan selanjutnya dilanjutkan oleh Abu Ja'far pada revolusi Abbasiyah mengacu pada keunggulan kekhalifahan Umayyah. Jadi Abbasiyah jadi setelah pergulingan dari dinasti Umayyah. Perkembangan politik dan sains Abbasiyah. Perkembangan politiknya sangat baik karena pada Bani dinasti Abbasiyah berjaya pada masa kekhalifahan Al-Makmum, sedangkan pada sainsnya sangat pesat karena para pemimpinnya sangat mencintai ilmu dan banyak dibangunnya infrastruktur untuk berkembangnya ilmu yang ada di sana. Sedangkan pada lembaga pendidikan masyarakatnya pun juga sangat baik karena banyak anak-anak dan orang dewasa yang berlomba-lomba untuk menuntut ilmu. Selanjutnya para Islam, sistem politik kemasyarakatan, kepercayaan dan kebudayaan, yang mana itu materi milik Nurul Samsyida. Bangsa Arab dibagi menjadi 3, yaitu Arab Ba'idah, Arab Aribah dan Arab Mutasaribah. Sedangkan sistem politiknya dan kemasyarakatnya, kondisi politik pada masa itu Arab Ba'idah meliputi Irak, Syria, India dan Mesir. Sedangkan Arab Aribah meliputi kerajaan Ma'iniyah di Yaman, dan Arab Musyarabah meliputi kerajaan Ghosia yang berpusat di Mekah dan Yasrib atau atau Madinah sekarang. Sedangkan kemasyarakatan masyarakat pada masa itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu penduduk kota Hadrat dan penduduk gurun Badui. Penduduk kota bertempat tinggal tetap dan mereka sudah mengenal tata cara bertanam dan berdagang. Sedangkan masyarakat penduduk Badui, mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya guna mencari air dan padang rumput untuk gembala mereka. Sistem kepercayaan mereka masih sama, yaitu sistem nenek moyang mereka, yaitu dengan menyembah berhala. Ada 3 berhala yang sangat besar, yaitu berhala Manat yang ditempatkan di Musyal, tepi Laut Merah dekat Qodait, berhala Lata bertempat di Taif, dan berhala Uzza bertempat di Wadi Nahlal. Tabiat buruk mereka, kebudayaannya mereka memiliki tabiat buruk, yaitu suka memperkosa, mencuri, berzina, membunuh anak perempuan, dan memperlakukan wanita sebagai barang yang diperjualbelikan. Selanjutnya tentang perang salib. Materi perang salib ini dari Muhammad Syaifur Rahman, yaitu perang salib sendiri yaitu gerakan umat Kristen di Eropa yang memerangi umat Muslim di Palestina secara berulang dari mulai abad ke-11 sampai ke abad ke-13. Perang salib pada hakikatnya bukan perang agama, melainkan perang kekuasaan. Hal ini terbukti bahwa tentara salib dan tentara Muslim saling bertukar ilmu pengetahuan. Penyebab terjadinya perang salib ini ada 3. Faktor agama, faktor politik, dan faktor sosial ekonomi. Selanjutnya
proses perang salib ini ada empat proses, yaitu perang salib pertama pada tahun 1095 Masehi sampai 1151 Masehi. Sedangkan perang salib kedua terjadi pada 1175 Masehi sampai 1187 Masehi. Perang salib ketiga terjadi pada 2 November 1192 Masehi. Sedangkan perang salib keempat merupakan perang salib terakhir yang terjadi pada 1219 Masehi sampai 1400-an. Akibat dan dampak perang salib ini ada dari berbagai bidang, mulai dari bidang militer, bidang perindustrian, bidang pertanian, dan bidang perdagangan. Selanjutnya tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan, yang mana ini merupakan materi dari Ayyuma Novelasari. Pengertian sejarah peradaban Islam yaitu suatu periode, suatu kemajuan atau kecerdasan yang terjadi dalam satu periode kekuasaan, yaitu pada masa Rasulullah, dimulai dari masa Rasulullah SAW sampai masa sekarang. Sedangkan pengertian ilmu pengetahuan itu sendiri yaitu konsep, deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengalaman pengalaman. Jadi sejarah peradaban Islam itu dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik pada 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua periode pertengahan dimulai 1250 sampai 1800-an. Sedangkan periode modern terjadi pada 1800-an hingga sekarang. Selanjutnya tentang periode perkembangan peradaban Islam, yang mana ini merupakan materi dari Kamal Aziz. Dasar dari peradaban Islam ini ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dasar-dasarnya itu dasar yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad, yaitu beliau membangun masjid sebagai pusat pemerintahan dan pusat spiritual. Kedua, membangun ukhuwah Islamiyah, yaitu keterikatan hati dan jiwa satu sama lain. Yang ketiga, membangun hubungan dengan non-muslim, yaitu Islam menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati satu sama lain walaupun itu berbeda agama. Sedangkan periodisasi perkembangan Islam itu ada 3, yaitu periode klasik, yaitu ada pada 650 sampai 150, yaitu ada fase ekspansi dan fase disintegrasi. Selanjutnya periode pertengahan pada 1250 Masehi sampai 1800-an. Dan selanjutnya periode modern pada 1800-an sampai sekarang. Masa kejayaan Islam itu pada dinasti Abbasiyah. Tetapi pada dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah merupakan 2 dinasti yang sangat besar dan sangat berpengaruh. Faktor penyebab kenapa 2 kerajaan ini sangat berpengaruh yaitu yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam, 2 ajaran Islam yang mendorong umat Islam untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Dan yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Sedangkan faktor eksternal terjadi asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan gerakan terjemah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dari materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.